Salam damai, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda semua berada. Perkenankan pada saat ini saya menyampaikan sedikit renungan yang pada saat ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17 yang pada perikop di Alkitab terbitan LAI diberi judul Perintah yang Baru. Demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Perintah untuk mengasihi di satu sisi adalah perintah lama. Namun, di sisi lain adalah perintah yang baru. Perintah lama karena berasal dari kitab Imamat 19 ayat 18 yang demikian bunyinya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Namun, kasih ini juga perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara yang baru. Hal ini terfokus pada firman Tuhan yang termuat di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan kaku yang ada dalam tradisi perjanjian lama. Kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar sedang bercahaya. Hidup dalam terang tidak boleh saling membenci, namun saling mengasihi. Dan dengan sungguh-sungguh mensyukuri pengampunan dosa. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati atau mengasihi atau kewajiban kita terhadap orang lain. Tetapi kasih adalah wujud pengorbanan diri tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau sesama kita, bahkan kepada musuh sekalipun, penganiaya kita sekalipun. Kasih semacam inilah yang harus nyata dalam kehidupan orang-orang Kristen.
yang saat ini tentunya berada di dalam terang. Jika tidak demikian, sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Kasih adalah kunci untuk berjalan di dalam terang. Kita tidak dapat bertumbuh secara rohani selama masih ada perasaan untuk membenci. Pertumbuhan dalam relasi kita dengan Allah akan menghasilkan pertumbuhan dalam relasi kita dengan sesama. Secara natur lahiriah, kita akan lebih mudah mengasihi dunia daripada mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi dunia adalah ketika hati kita terpaut pada hal-hal yang ditawarkan dunia dan pada keinginan-keinginan duniawi. Kasih yang seperti inilah yang menghalangi kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Kalau boleh saya ingin memberikan ilustrasi sedikit sebagai berikut. Ketika kita mengasihi pasangan hidup kita bukan mengasihinya karena dia cantik, atau ganteng, atau gagah, atau baik, atau kaya, atau yang lain. Kenapa begitu? Karena kasih yang seperti ini akan berubah. Yang cantik pada saatnya mungkin akan menjadi tidak cantik lagi. Yang ganteng pun demikian. Yang kaya atau yang baik mungkin akan berubah suatu saat. Itulah dunia akan berubah. Tetapi kalau kita mengasihi dia karena mensyukuri anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, karena kita diberi kesempatan untuk merasakan janji Tuhan yang genap atas hidup kita, maka kita akan mengasihinya dengan selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena rasa syukur atas anugerah Tuhan itu tidak akan berubah. Dan janji Tuhan kepada kita adalah pasti. Karena itulah hal ini adalah kasih yang seharusnya kita cerminkan kepada sesama kita atau bahkan kepada pasangan kita. Mengasihi sesuai dengan perintah baru tidaklah mudah, sebab diperlukan pengorbanan yang tanpa pamrih. Oleh karena itu, selalulah berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan, dan alamilah kasih-Nya. Disiapkannya dan disanggupkannya kita untuk dapat mengasihi sesama sebagai anak-anak terang dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan agar dalam mengawali hari yang baru ini kita senantiasa dianugerahi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, karena Bapa sudah menggenapi janji untuk menyertai kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala berkat karunia yang kami rasakan adalah bukti nyata Roh Kudus-Mu yang tidak berhenti berkarya atas diri kami. Dan kalau pada hari ini kami semua mendapatkan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, adalah karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Biarlah kami juga dapat berlaku demikian, tidak pernah berhenti mengasihi Tuhan dengan selalu dapat mengasihi sesama kami. Seperti Tuhan yang sudah menolong kami, biarlah kami dapat menolong sesama kami. Bapa senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk menjalankan perintah baru ini. Kami sungguh menyadari kelemahan kami, karena itu di dalam pengampunan-Mu kami akan dikuatkan dan dilayakkan untuk menjadi terang demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di setiap jalan yang kami lalui,
di setiap waktu yang akan kami jelang. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa saya sampaikan di dalam renungan di pagi ini. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.